Perkenalkan, saya Edward Tumakubun, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Lembong Laki. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah tahap-tahap kurikulumnya. Ya, berikut adalah yang pertama, 1. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia masih berada dalam pergolakan akibat agresi Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum yang kedua ini, Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Nah, dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Nah, konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardana. Penerapan kurikulum ini di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. Yang keempat, Kurikulum 1968. Setelah 4 tahun berjalan, kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini dalam mengembangkan pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Pada kurikulum ini, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang kelima adalah Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan setiap rinci kegiatan pembelajaran. Nah, beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat yang diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA, mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. 6. Kurikulum 1984. Di tahun ini terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Nah, dalam kurikulum 1984 ada penambahan juga pada mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa.
atau yang disebut dengan PSPB. Oke, yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nah, pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga ke orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pelajaran dari semester ke catur Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA menjadi Sekolah Menengah Umum. Nah, mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun berjalan, kurikulum 1994 kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Nah, dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator, evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Yang kesembilan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini, KTSP ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Namun, meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Nah, berikut adalah kurikulum 2013 atau yang sering dikenal dengan K13. Kurikulum K13 ini merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah untuk menggantikan KTSP 2006. Kurikulum K13 ini lebih menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan K13 ini adalah menjadi siswa yang aktif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan ke abad 21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan ke-11 adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi learning crisis atau krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Disinilah akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen-elemen sistem pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, setelah ke-11 materi ini, kesimpulannya pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum ini yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder,
dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci utama untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing.